Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak semuanya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya semuanya ya. Sudah bahagia hari ini? Ada yang bersedih? Siapa? Kenapa? Oh, ghosting. Bu Mutia doain semoga cepat bahagia dan tidak di ghosting lagi ya. Baik, anak-anak semuanya, alhamdulillah senang sekali hari ini kita berjumpa kembali tentunya di proses pembelajaran kita belajar bahasa Indonesia. Nah, Ananda semuanya seperti biasa sebelum kita memulai proses pembelajaran kita di hari ini, Bu Mutia mau minta bantuannya dulu untuk memimpin doa ketua kelas di Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Kita berdoa bersama. Mudah-mudahan proses pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya, Nak ya. Amin. Silakan ditolehkan ke kanan, tolehkan ke kiri, tolehkan ke belakang, tolehkan ke depan. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Iya, Rehan, apa? Izin, terus? Bobi sakit? Anissa izin. Baik, Ananda semuanya, hari ini kita akan bersama-sama belajar kembali mengenai materi kita yang baru terkait mengalihwahanakan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah kita akan menuntaskan kompetensi dasar 4.8, yakni mengembangkan cerita rakyat hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai, kemudian indikator pencapaian kompetensi kita akan bersama-sama menuntaskan 4.8.2 terkait menyusun kembali isi dongeng rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai, serta nanti kalian akan mempresentasikan teks cerpen yang disusun. Paham ya, Nak? Paham. Ayo, yang belum masuk. Oke, soal pertama. Arti kata arkais hulu balang. Ayo, 10 detik lagi. 8 detik lagi. 6, 2, 1. Oke. Ini juara ketiga. Pelangi. Juara kedua. Algi. Juara ketiga. Jeng jeng. Eja. Oke. Baik, anak-anak semuanya, adapun langkah pembelajaran kita di hari ini, Ananda semuanya sudah bisa lihat ke Salindia. Ya, Bu Mutia akan menjelaskan. Hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran, ya, akan Bu Mutia sajikan video pembelajaran. Nanti video pembelajarannya itu berisi video animasi teks hikayat. Jadi cerita hikayatnya itu sudah dialihwanakan ke dalam bentuk video. Namun teks hikayatnya juga sudah nanti Bu Mutia sertakan di dalam LKPD kalian. Jadi setelah kita nonton video animasi hikayatnya, kemudian nanti kalian semuanya mengerjakan LKPD-nya. Setelah itu nanti Bu Mutia akan menunjuk secara acak kelompok berapa yang akan presentasi. Siapa yang bisa menjelaskan ciri-ciri hikayat? Saya, Bu. Oke, silakan Mani. Yang pertama menggunakan kata arkais, yang kedua bersifat instansertris, yang ketiga tokoh cerita dikisahkan memiliki kesaktian, yang keempat dalam penceritaannya terdapat hal yang mustahil. Ya. Ketika proses berkumpul itu kan tidak ada lampu, tidak ada HP seperti sekarang. Dari situlah lahir kebudayaan cerita rakyat.
Jadi cerita yang berkembang di masyarakat. Ceritanya idenya dari mana? Dari kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau. Konon katanya demikian. Bu Mutia tanya cerita rakyat Jambi yang kalian ingat apa aja? Apa? Putri Pinang Masa. Terus? Tante Lanai. Rong Kayu Hitam. Kalau hikayatnya apa? Hikayat Jambi apa? Santalana itu salah satunya hikayat Jambi ya, yang nanti akan kita analisis bersama-sama. Apa sih perbedaan antara hikayat dan cerpen? Siapa yang bisa menjelaskan? Jadi perbedaan hikayat sama cerpen itu, kalau hikayat itu biasanya menceritakan tentang kesaktian atau keanehan seseorang yang menjadi tokoh utama dalam ceritanya. Sedangkan cerpen adalah bentuk prosa naratif fiktif. Hikayat biasanya memiliki amanat yang mutlak dan biasanya ditulis secara eksplisit. Sedangkan pada cerpen amanat tidak bersifat mutlak dan tidak selalu ditulis secara eksplisit. Baik Ananda semuanya, mari kita membentuk kelompok. Bu Mutia persilakan dalam hitungan 5 detik. Ini kelompoknya seperti pertemuan kita di minggu lalu ya. 1. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Baik Ananda semuanya. Kalian semua sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, ini Bu Mutia akan membagikan LKPD-nya. Jadi ini untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Menghadapi kondisi membawa anak sama kawannya pulang. Permaisuri berusaha membujuk Raja Santalanan agar membatalkan rencananya. Kakanda, kalau membuang bagi kita, tolong sudah dapat menjadi Kakanda. Aku mohon. Sudahlah adiknya, semoga ini ditemukan orang baik dan terdapat di dunia yang sangat jauh sehingga tidak mengetahui siapa orang tua yang sebenarnya. Permaisuri tidak bisa membantah lagi. Jadi sesuai dengan instruksinya langkah-langkah yang bisa digunakan, ditentukan dulu nak, apa sih unsur-unsurnya, tokohnya siapa, temanya apa, kemudian setelah itu baru kalian bisa susun kerangkanya. Oh ternyata alur ceritanya bagaimana dari awal sampai akhir yang kalian dengar tadi. Ya. Nah, dan yang harus diingat, nanti setelah kalian mendapatkan unsur itu, baru kalian menjadikannya ke dalam sebuah cerpen. Silakan diketik di media Padlet, link Padletnya sudah Bu Mutia bagikan di grup WhatsApp kelas. Unsur-unsurnya kan sudah ditentukan tuh unsurnya. Kemudian setelah ditentukan unsurnya, diceritakanlah kembali ke dalam bentuk tulisan cerpen. Gitu. Ya. Yang ini sudah ditentukan dulu unsur-unsurnya. Ya kan? Itu tuh sebenarnya untuk memudahkan kalian. Jadi kalau udah dapet unsur intrinsiknya itu secara garis besarnya saja. Jadi kan kalian tinggal menulis ulang kan dalam bentuk cerpen alurnya itu seperti apa. Jadi polanya tidak payah. Oke, silakan dikerjakan ya, manfaatkan waktunya. Apa nak? Anggota. Iya, dibuat nama anggotanya, kemudian hasil cerpennya apa. Baik, silakan untuk kelompok 1 memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan cerita hikayat yang sudah saya ubah dari bentuk hikayat ke dalam bentuk cerpen yang dibacakan oleh Sherly. Zaman dahulu, negeri Jambi dipimpin oleh seorang raja bernama Tantalanai. Dia dikenal sangat bijaksana sehingga rakyat Jambi hidup dengan damai dan sejahtera. Oke, kelompok 3 ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pesan moral atau amanat dari
Oke, kelompok 3 bertanya, apa sih pesan moral atau amanat dari cerita tersebut? Nah, ini merunut kepada salah satu unsur intrinsik ya dari cerpen, adanya amanat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Hikayat biasanya memiliki amanat yang mutlak dan biasanya ditulis secara eksplisit. Sedangkan pada cerpen, amanat tidak bersifat mutlak dan tidak selalu ditulis secara eksplisit, bahkan cenderung implisit. Baiklah, saya akan menambahkan, biasanya jika di hikayat menggunakan bahasa arkais, jika di cerpen menggunakan bahasa Indonesia. Baik, anak-anak semuanya, dari proses yang telah kalian lakukan tadi, kita akan bersama-sama mengevaluasi, ya. Apakah pekerjaan yang Ananda buat itu sudah benar atau belum? Nah, dari hikayat Tantalanai tadi, kalian bisa sama-sama membuat kerangka. Itu sebagai langkah awal ketika kalian membuat cerpen. Ada temanya tadi, Nak? Ada temanya tentang apa? Ya, 4 utama. Nah, kan artinya ketika dia dialihwahanakan ke dalam bentuk cerpen, dia tidak boleh merubah unsur tema, unsur tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat itu tidak boleh berubah. Ya, jadi walaupun penceritaannya dengan gaya baru dalam bentuk cerpen, tapi unsur intrinsiknya tetap dipertahankan. Hanya saja yang membedakan dari segi apa salah satunya? Ya, benar kata Pelangi, dari segi bahasanya. Kalau dia di dalam hikayat, itu penggunaannya dahulu kala, misalnya hiduplah seorang Syah Bandar ya di negeri Siam, barangkali kan. Syah Bandar itu kan kosakata arkais, ya kan? Nah, kemudian bisa jadi juga hatta, berapa lamanya. Ya, hatta itu artinya lalu atau maka, seperti itu. Nah, tadi kan di awal sudah kita bermain kahut arkais. Baik, bagaimana langkahnya tadi yang sudah kalian lakukan? Ya, cara mengalihwahanakan hikayat, kalian tadi bisa mencari dan mengartikan kata-kata arkais. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu tipsnya. Ketika ada kosakata arkais, itu bisa kalian artikan dulu ke dalam bahasa Indonesianya apa. Lalu kalimat itu diubahlah menjadi kalimat bahasa Indonesia. Kita sama-sama melakukan refleksi setelah tadi kalian mempelajari mengalihwahanakan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Kira-kira apa yang telah kalian dapatkan dari proses pembelajaran ini? Baiklah, saya akan menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini. Dalam proses pembelajaran, kami telah mempelajari tentang cara mengalihwahanakan teks hikayat ke dalam bentuk cerpen. Dengan cara memperhatikan di dalam cerpen biasanya menggunakan alur tunggal, sedangkan di dalam hikayat menggunakan alur berbingkai. Baiklah, sekian. Oke, untuk proses mengalihwahanakan hikayat ke dalam bentuk cerpen, apa saja yang harus diperhatikan? Kita membuat kerangkanya. Setelah membuat kerangkanya, kemudian menyusun teksnya ya, dan itu tadi sudah sama-sama kalian lakukan. Kemudian kalian tulis teksnya itu di media Padlet. Jalan-jalan ke Tanah Deli, sungguh indah tempat tamasya. Kawan jangan bersedih, mari nyanyi bersama-sama. Kalau pergi ke Surabaya, naik perahu dayung sendiri. Kalau hatimu sedih, yang rugi diri Yo, mulai masuk rap, kita main. Injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit semut, walau sakit jangan dilepas. Jalan-jalan ke Baik, anak-anak semuanya, Bu Mutia akan akhiri pertemuan kali ini seperti biasa dengan sebuah pantun.
Pergi merantau ke negeri Jambi, singgah sebentar di kawasan Candi. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sampai berjumpa di kemudian hari. Nak dua pantun seiring, ado itik bergoyang-goyang. Hendak menuju ke Jerambah Kawat. Wahai anak-anakku tersayang, mari kita lestarikan cerita hikayat. Baik, anak-anak semuanya. Terima kasih Ibu Mutia akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.